احترام معاشر الفضلاء والكرماء معاشر الأعزاء أيها الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Bilkhusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah beserta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga para pengurus TKM Masjid Jami' Nurul Jannah. Masyaallah bijuli hayatihi, mudah-mudahan beliau selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu Allah berikan keistiqomahan. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah majelis ta'lim, insyaallah semoga sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilimpahi taufik dan hidayah ya Allah, senantiasa di dalam limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan taufik hidayah dan nikmat yang banyak yang masih Allah limpah curahkan kepada kita sampai saat ini. Maka malam hari ini alhamdulillah dengan berkatnya Rasulullah SAW kita bisa menggunakan nikmat daripada Allah tersebut untuk taat dan ibadah kepada Allah, khususnya untuk menuntut ilmu, untuk menggugurkan kewajiban kita belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita niatkan dari niat-niat kebaikan sebagai ibadah di hadapan Allah, dan Allah menerima apa yang kita lakukan sebagai amal-amal saleh kita di hadapan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di yaumil mahsyar bersama para auliya Allah, bersama para ulama, para salihin, dan Allah kumpulkan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir as-salihin wa bi'ulumikum fid darain. Amin. Ila al-qala wa qala radiyallahu ta'ala anhu. Dan berkata Ruwaim bin Ahmad rahimahullah ta'ala, al-ikhlasu fil amal huwa an la yuridu sahibuhu alaihi iwadan fid darain. Artinya bermula ikhlas di dalam amal itu, yaitu bahwa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya akan balasan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Yakni jangan berkehendak akan amal itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Inilah dinamakan ikhlas siddiqin dan orang yang arifin, yakni orang yang mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas masalah ikhlas di dalam beramal, dan kita sudah membahas tentang arti ikhlas menurut istilah atau menurut agama atau menurut syariat. Yang secara ringkas, ikhlas menurut agama, bukan menurut bahasa, adalah berkehendak orang yang beramal itu dengan amalnya hanya kepada Allah, atau iradatullah fil amal. Tujuan beramal hanya semata-mata adalah Allah, bukan yang lainnya. Jadi itu secara sederhananya arti ikhlas itu, kita beramal yang kita kehendaki tujuan
tujuan amal kita itu tidak ada yang lain terkecuali semata-mata hanya tujuan kita Allah. Kenapa beramal harus ikhlas? Sebab syarat utama mutlak beramal itu ingin diterima, atau kalau beramal itu mau diterima, syaratnya adalah harus ikhlas. Sebanyak apa jua pun beramal, sebanyak apa jua pun ketaatan ibadah kepada Allah, tapi di dalamnya tidak disertai dengan ikhlas, maka amalan itu tidak akan diterima. Arti tidak diterima, yang melakukan amal itu tadi nanti di akhirat tidak berhak mendapat balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mengerikan lagi, bisa bahkan justru tidak sekedar hanya amal itu tidak dapat pahala, bahkan bisa jadi ada sampai kepada amal itu menyebabkan jadi orang yang beramalnya disiksa. Jadi bila beramal itu tidak ikhlas, dua saja kemungkinannya. Yang pertama, amal itu tidak ada pahalanya, stop di situ. Yang kedua, yang lebih ngeri lagi, sudah tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan amalan itu bisa jadi penyebab disiksa. Nah, ini yang paling ngeri kita beramal nih. Amalan kita nggak ada pahalanya aja rugi kita, sangat-sangat rugi. Kita beribadah macam segala bentuk ibadah kita usahakan, ternyata pas di akhirat di hadapan Allah kita dikeluarkan, dikecualikan oleh Allah dari orang yang berhak menerima balasan amal. Rugi serugi-ruginya. Apalagi sampai waliyadzubillah, justru gara-gara amal itu malah menjadikan disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua itu bila kita beramal bukan tujuannya Allah. Imma amalan kita nggak ada nilai pahalanya sama sekali, atau kemudian sudah nggak ada pahalanya, plus Allah tambah kemudian jadi penyebab apapun amalannya. Nah, lalu kemarin itu sampai bahasan kita bahwa para ulama berkata iradatullahi fil a'mal as-salihati sittatu aqsamin. Yang dimaksud beramal itu tujuannya Allah terbahagi kepada 6 bahagian. Sampai situ ya kemarin ya. Nomor berapa sudah yang kita bahas? Sampai berapa? Nomor 2. Nah, jadi kan arti ikhlas dahulu itu bisa menurut ikhlas menurut bahasa, ada ikhlas menurut agama. Ikhlas menurut bahasa sudah. Ikhlas menurut agama secara ringkas iradatullah fil amal. Tujuan beramal hanya Allah. Lalu yang dimaknai bahwa orang beramal itu tujuannya Allah, dikatakan orang beramal itu tujuannya Allah, maka kata para ulama sittatu aqsamin dibagi 6. Bila salah satu di antara 6 ini ada, maka orang itu sudah dimasukkan dia beribadah tujuannya Allah. Dan mudah-mudahan kita masuk. Ya, jadi yang satu aja masuk. Nah, yang 6 ini beda-beda tingkatannya. Jadi bila yang kemudian yang masuk golongan ini berarti tingkatan ikhlasnya sebegitu. Nanti lebih tinggi lagi, lain lagi. Cuma semuanya dinamakan ikhlas. Yuk kita cek diri kita di mana kita. Yang pertama dikatakan oleh para ulama, orang yang beramal tujuannya Allah termasuk mereka yang ayyamala khaufan min iqabi. Mereka beramal itu motivasinya karena takut disiksa. Mereka
melaksanakan segala macam bentuk ibadah. Kenapa jadi beribadah? Nanti di akhirat takut disiksa di alam kubur, takut disiksa kubur. Nanti kemudian dia bangkit yaumil mahsyar, takut di yaumil mahsyar disiksa dan lain sebagainya. Nanti takut dimasukkan ke neraka. Makanya saya kemudian berusaha beribadah. Ini sudah termasuk orang itu beribadah tujuannya Allah. Alhamdulillah para ulama menjelaskan, merincikan kepada kita bahwa ternyata ikhlas itu boleh saja beramal takut siksa. Si boleh, masih dianggap orang itu beramal ikhlas. Kenapa jadi sholat 5 waktu rajin? Karena sekali saja meninggalkan sholat 5 waktu itu tanpa ada uzur, maka siksanya 500 tahun diazab di nerakanya Allah. Lalu mendengar ini, Masya Allah, sekali bukan sehari, seumpama subuh nggak sholat, maka kemudian subuh nggak sholat ini menyebabkan nanti di akhirat orang yang meninggalkan sholat subuh sekali ini tadi 500 tahun disiksa di dalam api nerakanya Allah. Bagaimana kalau diqadha? Diqadha itu tidak menghilangkan dosa meninggalkan sholat. Ya harus dipaham, jangan dipikir begini ya. Misalnya subuh nggak sholat, ini contoh, subuh nggak sholat, bangun jam 6, habis ya subuh jam 6 ya. Apalagi sekarang subuhnya jam 4 lewat 10, jam 5. Nah, itu punya waktu masing-masing ya. Yang jelas subuhnya jam 4. Yang gak biasa bangun, ya Allah, lebih berat daripada memikul beban masa lalu. Sholat subuhnya kemudian sekarang jam, akhirnya karena kemudian satu dan lain hal begadang macam segalanya, akhirnya subuhnya kelewat jam 6 sholat subuh. Artinya diqadha itu dia meninggalkan sholat subuhnya dosa nggak? Dosa. Jadi kalau meninggalkan sholat ini 2 Pak konsekuensinya, akibatnya 2. 1 tanpa uzur tapi ya, tanpa uzur. Nah, yang pertama dia dosa meninggalkan sholat 1 dahulu. Yang kedua, dia kemudian punya kewajiban mengqadha sholat itu tadi. Jadi 2 ini. Nah, ketika dia nanti mengqadha sholat subuhnya jam 6 itu, dia tidak menghilangkan dosa meninggalkan sholatnya nih. Yang lunas yang mana? Yang dia punya hutang nih. Dia punya hutang. Kalau meninggalkan sholat 1 dosa, yang kedua punya hutang sholat. Lalu ketika diqadha, yang terbayar dosanya apa hutangnya? Hutangnya. Nanti di akhirat tidak dituntut lagi sholat subuh itu karena sudah dibayar. Tapi dosa waktu meninggalkan itu masih ada. Maka orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, 1 harus taubat, benar-benar minta ampun kepada Allah. Yang kedua sholatnya diqadha, baru bisa kemudian. Jadi jangan santai bisa aja diqadha. Nah, kalau santai bisa diqadha, maka hutangnya lunas, dosanya enggak hilang. Maka sekali meninggalkan sholat itu dosanya bisa menjadi sebab 500 tahun disiksa dalam neraka. Padahal diqadha. Apalagi yang tidak, Masya Allah, setahun 2 tahun nggak sholat nggak pernah diqadha. Yang diqadha itu pun belum tentu selamat. Kenapa? Dosa dia meninggalkan sholat itu, kecuali dia tahu. Lalu mendengar ini, Masya Allah, takut, muncul rasa takut. Akhirnya sholat berubah, mulai menjaga sholat, memelihara sholat karena takut disiksa. Bolehlah beramal karena takut disiksa. Kata ulama, ini sudah dinamakan ikhlas. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beramal masih dimasukkan ke dalam golongan orang yang ikhlas adalah ayyamala tama'an li thawabih.
Dia beramal karena mengharap pahala atau surga. Kalau tadi beramal karena takut disiksa, yang ini beramal karena mengharap pahala, beramal karena kemudian ingin nanti di akhirat masuk surga. Kenapa jadi pengen masuk surga kemudian? Karena tahu di surga, Masya Allah, macam-macam kemudian segala apa aja yang dikehendaki nafsu di surga ada, kemudian apa aja yang dikehendaki nafsu dan kemudian tidak ada bawa mudarat, kemudian akhirnya pengen kayak apa caranya supaya nanti di akhirat masuk surga, lalu ibadah rajin-rajin. Tujuannya surga, maka ulama mengatakan itu sudah termasuk beribadah tujuannya karena Allah. Jadi dua ini saja dan misalnya kita beribadah, tapi ini maaf ya, ikhlasnya yang paling rendah. Artinya minimalnya ikhlas itu ya begini kan. Minimalnya orang ikhlas itu beribadah karena takut disiksa atau beribadah karena ingin surga. Sudah itu minimal sudah. Yang ketiga, nah ini sambungannya, ayya'mala haya'an minhu. Dia beramal gak ada kemudian takut disiksa, gak ada pengen surga, gak. Cuma kenapa jadi beribadah, kenapa jadi taat, kenapa jadi melaksanakan amal-amal saleh, kenapa? Haya'an minhu, di dalam hatinya ada rasa malu kepada Allah. Ambil lebih lagi nih, apa namanya, kalau istilah kelasnya sudah naik sudah. Kenapa jadi ke masjid? Kenapa jadi sholat sunnah? Kenapa jadi membaca Quran? Kenapa jadi sedekah? Kenapa jadi melakukan segala ibadah-ibadah? Malu sama Allah. Kenapa jadi malu sama Allah? Allah banyak sudah memberi nikmat, bahkan kemudian gak bisa dihitung-hitung nikmatnya Allah. Masa kemudian Allah yang memberi nikmat yang gak bisa terhitung banyaknya ini, kemudian aku tidak mentaati dan tidak turuti apa yang diperintah oleh Allah, di mana rasa malu aku kepada Allah? Lalu dia didorong rasa malunya ini kepada Allah, maka ibadah ikhlas, dan ikhlasnya sudah mulai tinggi sudah orang ini. Sudah mulai naik, sudah kelas ikhlasnya. Kenapa? Beribadah dengan dimotivasi rasa malu. Banyak benar nikmat Allah di kita, banyak banget. Kalau kita mau hitung akan bisa dihitung. Cuman kita itu kadang-kadang fokusnya bukan kepada nikmat, tapi kepada musibah. Akhirnya yang terjadi apa? Lalu kita berpikiran bahwa hidup kita ini banyak musibahnya. Padahal kalau dihitung 1% dari musibah dan nikmat yang Allah beri itu, gak ada 1%-nya Allah menimpakan musibah kepada kita dibanding nikmat. Ya, coba kalau kita mau berhitung, kalau kita mau jujur coba, di dalam keseharian kita tuh, mulai dari tadi pagi jam 5, jam 6 misalnya pagi, sampai nanti jam 6 besok, sehari itu 1 kali 24 jam itu, antara nikmat dan musibah yang Allah berikan sehari ini tadi mulai dari siang pagi tadi sampai malam ini banyakan mana Allah memberi kita nikmat dan musibah? 1%-nya nggak ada Allah menimpakan musibah kepada kita kalau dibandingkan dengan nikmat. Jadi kalau bahasanya nih, dari 100 nikmat yang Allah beri kepada kita, 1 Allah belum tentu menimpakan musibah kepada kita. Dari tadi pagi kita sampai malam ini tidak ada dapat musibah apa-apa. Banyak dari kita yang nggak ada dapat musibah, lancar, alhamdulillah. Tadi pagi makan, pakaian, sehat. Mata masih jelas bedain duit CPN sama 2000-an. Nah itu sehat berarti kan? Ya, telinga
masih lancar? Coba sekarang saya tanya, dari pagi tadi sampai malam ini ada yang dapat musibah sampai 10? Kakinya ketindihan batu, tangannya kepukul palu, matanya kelilipan, telinganya kemasukan kecoa. Ada nggak? Siapa coba? Ada? Ya kan? Nggak ada kan? Artinya apa? Kalau kita mau jujur, dalam sehari itu 1%-nya nggak ada Allah memberikan musibah berbanding dengan jumlah nikmat. Cuma kitanya kemudian kadang-kadang tidak melihat nikmat yang banyak itu sebagai nikmat, minta maaf sebabnya karena kita anggap biasa. Hari-hari mata kita melihat sudah, lalu kita anggap baik bahwa mata kita melihat ini biasa aja. Padahal itu nih, coba aja besok waliyadzubillah, mata nih kelilipan, apa misalnya kelilipan debu berlian. Kelilipan debu berlian, baru tuh mulai sadar ternyata melihat itu nih. Besok sakit gigi aja, sakit gigi mulai besok sakit gigi, kemudian baru nyadar kita bahwa ternyata nikmat mengunyah itu adalah nih. Tetapi karena selama ini dibiarkan sama Allah, tetap dibiarkan dikasih terus mengunyah terus damai benar. Gorengan masuk, kacang masuk, apalagi nasi uduk masuk, kedondong biji-bijinya, enggak ya? Sehingga akhirnya nikmat itu kita anggap biasa. Karena sudah menganggap nikmat itu biasa, akhirnya tidak lagi berpikir bahwa itu nikmat. Karena nggak menganggap itu nikmat, nggak ada rasa malu. Karena nggak ada rasa malu kepada Allah, santai bermaksiatnya. Kenapa? Saya melihat itu dari dulu, melihat biasa aja. Saya mendengar itu dari dulu. Saya berjalan kemana-mana bebas, mulut saya ngunyah, saya napas lancar, biasa aja. Gak ada mikir nikmat. Akhirnya maksiat itu gak malu. Kenapa? Menganggap yang ada ini semuanya biasa. Dikisahkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Jadi kata Sayyidina Anas begini, Mbak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, itu kata Sayyidina Anas. Kan Sayyidina Anas ini hidup lama dengan Nabi, hidup kemudian melayani Nabi, khadamnya Nabi, jadi tahu persis apa yang ada di dalam rumah Nabi dan lain sebagainya tentang kehidupan Nabi yang itu mungkin tidak diketahui oleh sahabat lain. Kata Sayyidina Anas begini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian la yadakhiru syai'an li ghad. Ringkasnya kalimat ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru syai'an li ghad. Rasulullah itu tidak pernah menyimpan sesuatu buat besok. Rasulullah dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas, tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok, itu nggak pernah. Iman kemungkinannya memang nggak ada yang dicadangkan buat besok, yang ada buat hari ini, makan hari ini, besok urusan besok. Atau yang kedua, iman bila ada lebihan maka semua kelebihannya hari itu dihabiskan, diinfakkan, disedekahkan. Dan ada sejarahnya di keluarga Nabi menyimpan ini makanan buat besok, ini duit buat besok, kemudian dibuat belanja besok, itu ada. Kemungkinannya dua, memang dasar gak ada, artinya ya cukup buat hari ini pun kalau ada makan syukur alhamdulillah. Kalau ada hari ini makan, lebihnya ada, habis infakkan. Jadi tidak pernah kemudian kelebihan harta hari ini bermalam di rumah Rasulullah itu apa?
Terus saya pikir, maksudnya apa? Adalah kita yang kayak Rasulullah itulah, sesusah-susahnya kita ada yang kayak itulah. Kita sesakit-sakitnya kita hari ini, dan keadaan kita sesusah-susahnya keadaan kita hari ini. Kalau buat makan besok ada nggak? 3 hari ke depan, masih seminggu ke depan, duit buat hari besok ada nggak? Adakah orang yang susah, saking susahnya hidup, buat makan besok aja dia nggak tahu makan apa enggak, duit buat besok dia tahu ada apa enggak, pokoknya makan hari ini aja sudah syukur. Coba saya tanya, Rasulullah tiap hari kayak itu, tidak pernah menyimpan sesuatu buat cadangan esok. Yang pernah, yang ada hari ini makan, itu pun kalau hari ini ada, kalau nggak ada ya nggak ada yang dimakan. Nah, maksud saya apa kemudian? Masya Allah, saya ulang-ulang, kita ini hidup jauh lebih nikmat. Cuma kita anggap biasa karena nikmat itu hari-hari bersama kita. Ini persoalannya. Coba sadar-sadar kita ini diri, sadar-sadar kehidupan kita ini, apapun musibah sebesar apapun, ujian sebesar apapun, nggak ada 1% dibandingkan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Cuma kita kurang menyadari karena menganggap nikmat yang banyak itu biasa saja. Bayangkan kita duit buat seminggu ke depan masih alhamdulillah, malam ini masih ada. Bahkan tidak jarang bukan buat seminggu, buat sebulan. Makanan kita di rumah, maaf ya, di kulkas dan lain sebagainya, kalau makan buat besok aja masih lebih lagi. Bahkan ada yang bisa buat 1 minggu dan lain sebagainya. Kenapa kita masih menganggap bahwa Allah tidak memberikan nikmat kepada kita? Kayak apa Rasulullah yang buat besoknya belum tahu ada apa enggak? Kalaupun ada lebihannya hari ini, beliau infakkan, beliau sedekahkan kepada sahabat, di antaranya Ashabus Suffah, maka kemudian untuk besok beliau nggak mikir, kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya enggak. Makanya kita nggak punya rasa malu itu begitu penyebabnya. Kita menganggap kita ini hidup nggak banyak dapat nikmat. Lalu akhirnya kita biasa aja tuh, ya, biasa aja karena nggak ada rasa malunya. Cuma kalau kita mikir kemudian, masya Allah, jauh-jauh lebih nikmat kehidupan kita dan Allah lebih banyak. Jangan pernah berkeyakinan sesekalipun di dalam hati bahwa hidup kita lebih banyak musibah dari nikmat. Orang itu kufur nikmat, keyakinan yang seperti itu. Saya ulangi, kalau orang sampai meyakini bahwa hidupnya lebih banyak dapat musibah dari nikmat Allah, orang itu kufur nikmat. Kalau sudah dia mengingkari nikmat, maka bagaimana mungkin orang tersebut punya rasa malu? Ketika kita pelan-pelan menyadari bahwa hidup kita ini banyak nikmatnya, banyak enaknya, hidup kita ini banyak anugerahnya Allah. Kalau ada ujian itu hanya kemudian 1/sekian persen saja Allah memberikan ujian dan lain sebagainya, maka kita malu. Malu kemudian mengatakan bahwa hidup kita ini banyak musibahnya. Kenapa? Karena kenyataannya enggak, hidup kita masih banyak nikmat. Malu kita kemudian mengeluhkan musibah Allah. Kenapa? Karena jauh masih lebih banyak nikmat. Yang ketiga, malu kita kemudian melanggar untuk tidak melaksanakan aturan dan taat kepada Allah. Kenapa? Allah sudah banyak memberi nikmat bahkan yang tidak pernah kita minta. Insyaallah ya. Kalau kita punya rasa malu, ya Allah, akhirnya ini yang mendorong kita bangun ibadah kepada Allah. Kasarnya ya. Kenapa bisa orang beribadah dengan rasa malu ini? Dia tidak ingin surga dan tidak takut neraka. Kenapa? Logikanya begini, ibadah kita ini untuk membayar, kalau mau misalnya Allah hitung-hitungan nikmat yang Allah beri,
berapa persenkah ibadah kita yang kita kerjakan ini untuk bisa menebus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau misalnya yakin, kita yakin nggak akan bisa. Kalau misalnya Allah hitung-hitungan nih, makanya kan ada hadis begini, kalau kita datang membawa amal, maka Allah akan menghujah kita, Allah akan mendebat kita dengan berhitung nikmat. Ya Allah, saya ibadah ya Allah, tahajud ya Allah, saya ibadah baca Quran ya Allah, saya ibadah. Pernah kan seperti itu? Ada orang 500 tahun ibadah tanpa henti. Bayangkan ibadah 5 di umat zaman dahulu. Nabi menceritakan kejadiannya nanti di akhirat. Umat zaman dahulu kan umurnya panjang, 500 tahun ibadah tanpa henti. Luar biasa. Begitu di akhirat, kata Allah, wahai hambaku, nah, sudah ditimbang, sudah jelas nih. Kalau ditimbang jelas sudah banyak amal baik, berarti tempatnya adalah surga. Allah ngomong begini nanti di akhirat, kata Rasulullah, wahai hambaku, masuklah surgaku dengan rahmatku. Ini hamba ini sombong juga, kalau dia masuk surga mau apa, kalau dia masuk aja dulu, ya kan? Dia enggak, ya Allah, kenapa dengan rahmatmu saya masuk surga ya Allah? Saya kan 500 tahun di dunia beramal. Bahasa kitanya apa ya? Udah disuruh masuk surga pakai ribet lagi. Kata Allah, dengan amal kau mau masuk surga, baik, malaikat tahan. Nah kan jadinya kan kalau masuk ya tadi udah selesai dari surga. Kadang-kadang orang reset ini, maaf ya, dan akhirnya nikmat bisa jadi nggak jadi kan? Ya kalau sudah kata Tuhan makan, yaudah, kalau perlu mau pulang. Ya. Kata Allah, dengan amal masuk surga. Baik, malaikat amalnya, ya Allah, dia 500 tahun ibadah ini. Kan malaikat punya catatan. Coba timbang lagi, kata Allah, amalannya yang 500 tahun itu membayar nikmat sebiji mata yang aku beri. Dia melihat mulai dia lahir sampai dia meninggal dunia, mata itu melihat. Timbang lagi malaikat, kata Allah, antara nikmat mata yang sebelah yang sebiji ini, nikmat melihat mata yang sebiji. Kan matanya melihat kan satu aja nikmatnya kan, tapi yang kita lihat berapa? Ayo, mulai dari tadi pagi sampai malam ini, nah, mata melihat ini pernah nggak hitung berapa macam yang dilihat hari ini? Saya pagi-pagi Pak Ustadz melihatnya Filipina. Yang habis itu melihat, hitung aja dari tadi pagi sampai malam ini bisa ribuan yang kita lihat hanya dengan nikmat satu mata. Nah, kata Allah, dia 500 tahun ibadah itu malaikat timbang dengan sebiji mata. Ini mana beratnya? Ditimbang oleh malaikat, Pak, ditimbang. Masya Allah, berat nikmat Allah sebiji mata ini. Enggak mampu dia beribadah 500 tahun tadi membayar, menimbangi, menyamai nikmat yang Allah berikan hanya berupa sebelah mata. Kata Allah, malaikat masukkan neraka. Nah kan, akhirnya hamba, ya Allah, saya tobat ya Allah, saya kemudian benar ya Allah, masuk surga bukan dengan amal, dengan rahmatmu ya Allah. Nah, kata Allah, malaikat, karena dia sekarang aku masukkan ke surga. Ini Allah ingin menjadikan itibarnya buat kita. Nah, artinya apa? Kalau kita tuh kemudian beribadah, tapi kita sadar, satu kuncinya kalau nggak sadar diri, sudah susah. Ya. Sadar bahwa di hidup kita ini banyak nikmat, lalu kita punya rasa malu. Ya Allah, sudah dikasih Allah macam-macam, sudah Masya Allah dikasih sehat, iya, dikasih mata masih jelas melihat, iya, nafas lancar, iya, kasih makan tadi, makan semua sehat-sehat, dan lalu semua segala macam. Ya Allah, lalu ibadah. Kenapa jadi nggak lagi ingin surga dan takut neraka? Karena mikir, jangankan untuk beramal diminta-minta lagi balasan, membayar
Jelas nggak? Paham nggak? Kita beribadah ini untuk kalau Allah hitung-hitungan untuk menimbangi nikmat yang sudah ada aja belum bisa, maka rasanya masih wajarkah kita beramal